Hey guys, apa kabar? Nama saya Wiki, trainer and coach di bidang produktivitas dan talent optimization. Hari ini kita akan bicara mengenai value kita dipandang orang lain. Gitu. Ya, kadang orang kan bisa melihat kita lebih tinggi dari diri kita, atau kadang orang melihat orang ini kayaknya mending saya jauhin deh ya. Ini ngabisin waktu saya banget. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita. Ini zaman sebelum COVID ya. Waktu saya lagi naik taksi online, saya nggak sebutin mereknya, yang warna hijau. Yang mana? Nah, si supir taksi pas lagi saya masuk, tiba-tiba gitu ya, dia langsung, saya kenapa ini orang ya, kayak berdesis kayak ular. Tapi saya nggak mau nanyain karena saya lagi sebenarnya berpikiran sibuk untuk menenangkan diri di dalam mobil untuk preparation training saya. Jadi saya lagi bermain di kepala saya sendiri. Ternyata si sopir ini cerita gitu kan. Dia bilang, aduh maaf ya kalau saya bawa mobilnya kurang nyaman. Kalau udah nanya kayak gitu ya udah ya kita jawab, kenapa Pak? Ya soalnya saya lagi sakit gigi. Ini adalah nomor 1. Hindari untuk mengatakan hal-hal seperti ini kalau nilai Anda tidak mau turun. Ya, jadi ketika dia bilang seperti itu, mungkin dia merasa, oh saya membenarkan. Justifying atau membenarkan untuk orang yang bicara mungkin seperti saya memberikan sebab gitu. Tapi untuk orang yang mendengarkan, kebetulan saya yang mendengarkan, itu kok alasan banget gitu ya jadinya. Mau sakit gigi ya nggak usah bawa mobil hari itu. Tapi kalau memang sakit gigi, bawalah mobil dengan benar. Nah, kalau memang bawa mobil goyang-goyang, apa benar hubungannya sama gigi? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu memberikan nilai yang berbeda ketika saya lihat. Yang kedua, gitu ya, ketika kita jalan seperti itu, tiba-tiba dia bilang, aduh, sekarang ini yang namanya jadi taksi online susah Pak. Wah, ini kayaknya dia udah mulai mempraktekkan untuk menurunkan nilai dia di mata orang lagi nih yang kedua. Nilai kedua yang kita bisa lihat adalah ketika dia bilang seperti itu, dia bilang kalau sekarang ini tuh susah Pak. Taksi-taksi kita kena ganjil genap. Taksi-taksi yang biru, saya nggak mau sebutin mereknya. Yang biru tuh bisa di mana-mana Pak, bisa di tengah kota dan sebagainya gitu. Sangat-sangat berbeda antara taksi online yang sering saya ketemu gitu, di mana taksi-taksi online yang sering saya ketemu nilainya meningkat ketika berbicara mengenai persaingan dan sebagainya. Mereka bilang, oh iya persaingan memang semakin ketat, tapi kami kalau lagi ganjil genap kita proses Pak, di mana saatnya tepat untuk masuk ke kota atau kita main di pinggiran. Jadi banyak solusi yang muncul. Sedangkan bapak yang satu ini gitu ya, dia komplain dong ke saya gitu kan. Padahal saya juga sebenarnya udah agak-agak mindless pikirannya, udah saya mau melakukan apa-apa aja lagi training gitu kan ya. Nah ini adalah yang nomor 2 gitu. 1, membenarkan. Yang kedua, komplain, mengeluh. Ketika kita mengeluh memang kita rasanya enak gitu kan, lega. Tapi Mbok coba lihat gitu, komplainnya ke siapa? Kalau komplainnya ke customer, itu it's a no tetot gitu ya. Ya jadi ingat sama anak saya, kalau misalnya ada yang salah dia langsung tetot ya. No. Hindari untuk mengkomplain ke customer. Kita kalau sebagai yang supplier, kita menerima komplain dari customer, bukan sebaliknya. Ya kebayang nggak sih kalau customer datang ke kita, Pak, ini barang rusak Pak. Terus kita yang sebagai customer, Bapak cuman barang rusak, saya udah terima barang Bapak, saya mesti retur ke pabrik, terus kasih yang bagus ke Bapak. Apa saya nggak susah? Kalau saya jadi customer sih bingung banget kalau begitu. Ya, membenarkan dan komplain. Yang ketiga, setelah perjalanan, ini termasuk perjalanan taksi online terpanjang saya rasanya. Padahal perjalanannya cuman nggak sampai berapa kilo doang, tapi rasanya lama banget. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah
dia mulai blaming, dia mulai menyalahkan gitu. Yang menyalahkannya apa? Aduh, saya tuh ya sekarang ini udah mulai nggak semangat kalau bawa taksi online. Oh, ini dia ada long pause gitu ya, ada diam sebentar. Gimana saya tahu gitu ya kalau misalnya ada kata-kata di situ seperti bilang, Niki, ini saatnya kamu nanya dia, kenapa? Saya udah tahan gitu. Ya udahlah. Kenapa? Oke deh ngomong. Begini Pak. Jadi kita punya komisi ya, pemotongan kita berdasarkan jumlah earning kita atau jumlah yang didapatnya itu berkurang banyak. Jadi tadinya kita harus berapa trip lah ya, berapa orang yang harus saya dapatkan tiap harinya. Terus saya dapat bonus, sekarang makin naik Pak. Naik dari 14 jadi 21. Saya udah gak kekejar kalau kayak gini. Oh, sekarang dia memblame perusahaan tempat dia bekerja. Wow. Nah, ini adalah tips ketika kita melihat seperti ini. Bukan dipungkiri, saya juga sering melakukan ini. Tapi menarik kalau kita melihat dari perspektif orang lain. Dan semoga supir taksi online ini, jika Anda rasakan bermanfaat untuk Anda, tolong Anda share kepada orang lain. Kalau yang namanya nilai kita di mata orang lain, terutama kepada orang yang kita baru kenal, ada 3 hal yang harus kita hindari. 1, stop justifying. Ya, udah ketemu orang terus telat lagi ya, justifying, aduh maaf ya Pak, macet. Aduh. Terus complaining dan blaming. Hindari 3 hal ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda, dan jika Anda suka, like ya, share the good of this news ya. Share video ini kepada orang lain. Jangan malu-malu, pencet aja tombolnya subscribe juga ya. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.